Pas diiming-imingin tuh gajinya besar katanya. Tidak diperbolehkan pulang gitu katanya, sampai berapa tahun, intinya berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi konfliknya itu kan gara-gara tiketnya udah beli, dibilangin mau dilaporkan ke pihak yang berwajib, kabur lagi sawah-sawah. Aduh, maaf ya Mas, saya sambil nangis. Gak apa-apa, silakan. Buka puasanya tuh kita makan tebu sampai tidur di sana gitu di tengah tebu. Namanya juga takut yang mau pulang gitu kan. Namanya juga udah kelaparan ya, kita ambil gitu. Pengen punya usaha jualan. Jualan apa kira-kira? Kembali lagi ke tempat yang tadi mungkin. Saya tutup. Kalau lewat situ bisa? Bisa lewat Oh, situ. coba lewat situ. Kayak apa nih tebusan-tebusannya nih? Mana? Saya dulu, awas. Oh, ini. Iya. Oke, istri saya. Oh, kalau misalkan buka Mbak, coba Mbak dibuka. Ya. Terang nggak kira-kira? Takut ayamnya itu masuk. Ayam. Soalnya. Oh, coba Mbak di sini, mungkin ngobrolnya di sini. Ya, boleh. Oh, coba istriku tolong dibuka sih. Istriku tolong dibuka. Biar suasananya beda, pakai apa? Penunjang. Si penunjang. Iya, ada di belakang. Tungkah. Ini loh di belakang tuh. Tungkah, pakai tungkah. Pakai penunjang. Tungkah. Buka ajaib. Nah, gitu. Ini tungkah, teman-teman. Penunjang. Mbak, bisa di sini kita ngobrol di sini ya. Iya. Biar suasananya baru. Mbak, maaf nih sebelumnya kalau saya tanya-tanya tentang yang sampai ke dalam-dalam gitu. Tidak apa. Saya tuh dengar informasi yang saya dapatkan, Mbak itu dulu sempat ditawari oleh salah satu orang menjadi TKW di luar negeri, katanya gitu. Nah, kemudian waktu itu Mbak tuh kerja di sawah apa gitu ya. Dan oleh siapa? Oleh bosnya itu ditawari bekerja di luar negeri. Iya. Dan kemudian setelah Mbak itu didaftarkan, lama-kelamaan Mbak itu berubah pikiran dan tidak mau bekerja di luar negeri karena apa ya, takut apa gimana gitu, takut gitu. Nah, akhirnya Mbak itu apa ya, dikejar-kejar oleh orang itulah, dengan alasan pokoknya harus bekerja gitu. Sedangkan Mbak bekerja di sawah itu tidak dibayar. Terus karena Mbak ini nggak mau apa ya, menggagalkan bekerja di luar negeri gitu, Mbak itu apa ya, akan ditangkap, terus mau dipenjarakan, mau di apa katanya ya, mau dipenjarakan, mau di inilah gitu, katanya seperti itu. Apa betul Mbak? Itu bukan saya, tapi keluarga saya gitu. Kan dulu saya masih kecil yang kejadian itu, masih sekolah SD. Oh, bukan Mbak? Bukan, keluarga saya, maksudnya bapak sama ibu. Oh, ceritanya gimana Mbak? Coba ceritanya gimana? Dulu kan di sini nggak ada yang nanam-nanam, kayak kalau sekarang kan sudah ada yang nanam jagung kan, sudah ada yang nanam apa namanya, singkong. Kalau dulu kan di sini tebu semua kan, disewakan tuh. Ya, bapak sama ibu di sini kerja tebu. Iya. Tiap hari lah kerja tebu gitu, gak ada yang lain. Iya. Kerja sama orang jauh lah intinya ya, ikut-ikut tuh, bukan hanya kerja di sini aja. Iya. Ke mana-mana gitu, ikut supir. Terus berapa bulan kayaknya ikut kerja tebu. Habis itu ditawarin lah kerja keluar gitu. Ditawari kerja ke luar negeri. Iya. Terus? Pas diiming-imingin tuh gajinya besar katanya. Enak kalau kerja di sana Bu, nanti bayarannya segini. Iya. Otomatis
anaknya itu bisa sekolahnya itu yang tinggi gitu katanya. Ya setuju lah ya. Terus habis itu selang berapa bulan gitu katanya ada isu lah, ibu ini tidak diperbolehkan pulang gitu katanya, sampai berapa tahun, intinya berpuluh-puluh tahun gitu. Sempat kerja ke luar negeri ibu? Belum. Oh belum. Belum. Maksudnya nggak diperbolehkan pulang itu gimana? Katanya tuh ada kontraknya gitu. Oh gitu. Kalau kerja di luar negeri itu ada kontrak berpuluh-puluh tahun nggak boleh pulang gitu. Iya. Terus? Maunya ibu itu di sini kan kerjanya cuman 2 tahun 3 tahun gitu kan, sudah dibicarakan dulu gitu sebelum menulis kontraknya itu, sebelum tanda tangan. Di awal ceritanya itu iya bu kerjanya cuman 2 tahun 3 tahun. Pas nyampe mau jalan kayak 2 harian itu kan mau jalan, sudah ibu di sini sudah beres-beres. Iya. Ke rumah itu bosnya. Nyampe sana itu diterangkan, loh kok sampai berpuluh-puluh tahun, gimana dengan anak saya gitu. Jadinya ibu tuh ngebatalin sendiri gitu. Akhirnya jadi konflik. Jadi konfliknya itu kan gara-gara tiketnya udah beli. Iya. Terus tiketnya sudah beli, minimal jalannya itu sudah 2 hari kan sudah ditentukan. Kalau batal kan rugi juga gitu katanya. Iya. Tak dilaporkan aja kamu ke ini gitu, ke yang berwajib lah gitu ya. Ke pihak yang berwajib lah gitu katanya. Terus ibu kan takut ya, namanya juga orang desa kan takut kalau digituin. Jadinya kesini tuh banyak orang gitu sama bosnya itu. Iya. Lagi cari ibu katanya. Kabur lah di sini, namanya juga dibilangin mau dilaporkan ke pihak yang berwajib, kabur lah ke sawah-sawah gitu ya. Sampai 1 hari 1 malam tuh tidak pulang gitu. Waktu itu siapa aja yang kabur mbak? Semua sekeluarga gitu. Bapak ya? Ibu, mbak? Iya. Oh. Nah terus? Kabur dari jam berapa ya? Jam 4 kabur. Habis itu kan puasaan. Kita tuh makan anu apa namanya ya? Aduh maaf ya mas, saya sambil nangis. Gak apa-apa, silakan. Kita tuh buka puasanya itu kita makan tebu. Betapa hinanya hambamu ini, terlena dunia, butakan hati, perihal akhirat selalu. Astagfirullahaladzim. Kita makan tebu sama makan Singkong mentah mbak? enggak, dibakar gitu. Dibakar, di tebu. Iya. Sampai tidur di sana gitu di tengah tebu, namanya juga takut yang mau pulang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi 1 hari 1 malam tuh kita di dalam tebu gitu, tidurnya di sana gitu. Makan pun juga seadanya gitu. Sampai gak berani pulang, takut dipenjarain gitu gara-gara konflik itu. Jadi waktu itu pertama yang kabur itu satu hari 1 malam itu nggak pulang-pulang. Iya. Totalnya mbak yang sembunyi di tengah tebu itu berapa hari mbak totalnya? 4 hari. Astagfirullahaladzim. 4 hari itu mbak sama bapak sama ibu ini makan apa? Ya itu makan tebu, kalau harusan makan tebu ya. Namanya juga orang puasa kan ya. Kalau berbuka tuh sama tebu sama itu singkong, meskipun singkongnya orang, namanya juga udah kelaparan ya, kita ambil gitu. Astagfirullahaladzim. Ya untungnya masih ada tebu lah ya buat kita minum. Mbak, 4 hari di tengah tebu. Iya. Kalau malam sih boleh lah.
kalau siang apa nggak panas tuh Mbak? Iya, namanya juga orang ketakutan lah ya Mas, kan nggak tahu juga gitu, namanya orang desa. Wong saya kan dulu masih kecil, masih nggak tahu apa-apa gitu. Ayo nak kita kabur kata gitu. Nanti ada orang yang mau menjarain ibu sama bapak gitu. Astagfirullah. Jadinya saya ikut kabur gitu. Sampai nggak tahu waktu lah pokoknya. Orang itu kan terus ada di sini. Gitu. Nungguin di rumah ini. Iya. Pokoknya dicariin ke rumah-rumah tetangga gitu. Ada di sini Ibu Anu gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Mbak, waktu itu Mbak masih kecil ya, Iya. bapak sama ibu. Nah, terus lagi ini katanya bapak sama ibu ini enggak apa ya, kerja setiap hari, kerja sama bosnya itu tidak dibayar Iya. untuk 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 membayar menutupi bayar tiketnya itu. tiketnya itu. Itu ceritanya gimana? Kalau Yang dari mungkin cerita dari yang pas berani keluar dari kebun tebu itu mungkin. itu sebelumnya ada Mas, sebelumnya lari ke tebu itu memang sudah tidak dibayar. Loh, ceritanya gimana sih Mbak? Kan ceritanya ibu itu kan mau ikut kan ke sana. Luar negeri. Iya, uang yang kerja itu dijadikan tabungan katanya. Sama bosnya. Iya, buat nanti berangkat biar ndak usah ngirim dulu uang tabungannya ini, biar buat anaknya yang di Jawa gitu. Iya, terus? Kalau kamu kerjanya di sana itu ditanggung saya biayanya semua sama makannya gitu. Terus ya? Jadinya nggak dibayar gajinya itu, ibu sama bapak yang kerja itu cuman kerja tok gitu, tapi uangnya nggak nyampe ke saya, malah dibuat nutupin tiketnya itu. Astagfirullahaladzim. Itu Jadi kerja paksa lah anggapnya tuh. iya, bisa jadi gitu ceritanya. Kalau setahu saya Mbak, kerja di luar negeri itu ada kontrak 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu, nggak sampai puluhan tahun, kecuali Iya, memperpanjang kontrak gitu baru. itu kan pembicaraan awalnya memang 2 tahun 3 tahun gitu, tapi pas mau berangkat selang 2 harinya itu bilangnya sampai berpuluh-puluh tahun gitu, katanya nggak boleh pulang gitu. Iya. Coba mungkin saya bisa tanya ke para hamba-hamba Allah, para penonton yang ada di luar negeri, yang menjadi TKW di luar negeri, itu yang betul bagaimana gitu. Apa kontraknya 2 tahun atau 3 tahun atau bagaimana? Sedangkan ibunya Mbak ini ditawari puluhan tahun nggak pulang, nggak boleh pulang katanya gitu. Terus lanjut ceritanya Mbak, yang Mbak orang tuanya Mbak ini yang pas ya berani keluar dari kebun-kebun itu gimana ceritanya? Ada orang yang bilang gitu, katanya kan lagi cari rumput, loh kok kamu di sini gitu. Ketemu. Iya, loh kok kamu di sini, tetangga sih sini kan lagi cari rumput. Terus dia nanya, kok kamu di sini, kok udah nginep di rumah saya gitu kan, kasihan anaknya. Namanya juga orang takut, Lek gitu kan, di sini panggilnya Lek Acong. Iya. Namanya orang takut, Lek ya tinggal di sini gitu. Sudah habis itu, sudah pulang gitu katanya. Memang tidur di rumah kamu itu selama beberapa hari gitu katanya. Sudah habis, sudah pulang gitu. Jadi itulah memberanikan diri untuk pulang ke sini gitu. Berapa minggu gitu nggak ada, itu sudah nggak ada lagi lah, nggak ada kesini lagi. Habis itu dia kesini lagi tapi sendiri gitu, minta pertanggungjawaban karena di kontrakannya itu dibatalin gitu. Jadinya uang yang disimpan yang bekerja kemarinnya itu diambil sama dia gitu sebagai pengganti tiketnya gitu, bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama bapak dan ibu ini bekerja nggak dibayar untuk tabungan lah gitu ya. Nah akhirnya tabungan itu diambil oleh bosnya untuk ganti rugi tiket gitu ya. Iya. Waduh, itu orang mana? Orang sini juga Mbak? Jauh Mas, bukan orang sini. Nah setelah itu
selesai konfliknya. Iya, alhamdulillah lah sudah selesai sampai sekarang. Selesai ya. Iya, Terus katanya tadi bapak sama ibu sudah nggak ada ya. iya, Sudah lama mbak yang nggak ada. sudah lama. Sudah lama. Iya. Ceritanya gimana? Ya nggak tahu ya, mungkin karena sering kerja lah ya, kan sering kepanasan kan, kerja tebu gitu. Mm-mm. Jadi gimana ya, kena penyakit apa gitu juga saya nggak ngerti kan. Mm-mm. Mungkin karena kecapean gitu ya. Mm-mm. Kan tiap hari kerja gitu. Iya. Yang mana ini? Apa? Setelah apa ya? Setelah konflik itu selesai, berapa lama itu pas bapak yang nggak ada? Bapak apa ibu atau gimana? Ibu Ibu ya. Itu ceritanya gimana? itu kalau nggak adanya, kalau ibu kena penyakit. Sakit. Sakit Iya. apa? Sakit kayak tumor kayak Oh, iya. gitu. Terus Kalau bapak sakitnya ya karena kecapean kan. kecapean Iya. ya. Udah tinggi mungkin ya. Itu habis kerja terus mandi, Mm-mm. kan keringat masih belum pada keluar Iya, kan. Iya, heeh. itu pas mandi gitu kayak kededek lah istilahnya kalau Kalau kesini. Madura gedek. Iya, Apa ya? Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa bahasa Indonesianya teman-teman? Jadi kalau pas lagi berkeringat langsung mandi gitu apa ya? Apa ya? Stroke apa ya? Nggak tahu saya nih. juga iya Nggak gitu habis mandi tuh. Berarti waktu bapak sama ibu ini yang nggak ada, mbak masih kecil berarti. Iya, masih kecil, Nah terus mbak tinggal sama siapa? tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Saudara pada jauh-jauh. Untuk makan, menghidupi kebutuhan hidup, sekolah itu gimana mbak ceritanya? Kalau ya kan kerja kerupuk kan. Kerja Kalau- kerupuk itu dari kecil memang. Iya memang Mm-mm, saya terus? kerja. Kadang-kadang kan kerja di sawah juga. Mm-mm. Ya dikasih juga sama tetangga gitu. Kalau ada nasinya gak ada lauknya dikasih. Sama tetangga-tetangga yang depan rumah Iya. ini. Yang belakang rumah ini ya. Dikasih. Astagfirullahaladzim. Nah rumah-rumah ini berarti rumah-rumah peninggalan orang tua ini ya mbak? Iya, Mbak, peninggalan orang tua semua. saudara-saudara Pak Lek, Bule gitu? Jauh. Jauh. Mm-mm. Masa nggak bantu gitu mbak? Gak ada. Juga susah lah sama gitu. Susah juga, jadi nggak bantu juga. Ya, mungkin gak ada juga yang mau dikasih itu. Oh. Dulu mbak nikah, ya mungkin harapannya mbak ya bisa membantu ekonomi mungkin ya. Iya, harapannya Tapi kan. ternyata gagal ya. Iya. Harapannya kan pengen kayak yang lain gitu. Pengen yang lain kan, kok kenapa saya gak seberuntung dia gitu. Kadang-kadang suka mikir kayak gitu. Iya iya mbak. Tapi ternyata kandas ya. Iya, Dengan usia pernikahan yang hanya seumur jagung. ya, mungkin sudah takdir kan. Sudah takdir. Tapi sabar ya mbak ya. Iya. Tapi mbak harus bisa merubah nasib mbak sendiri. Artinya merubah takdir. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau Hmm. orang itu tidak mau berubahnya. Jadi tetap harus berusaha. Iya. Mbak ini apa namanya, nggak punya pikiran untuk kerja ke luar negeri kayak jadi TKW di Hong Kong, di Taiwan gitu? Gak ada. Nggak ada, Terlalu jauh gitu. terlalu jauh. Iya. Hmm, Kasihan juga ini rumahnya nggak ada yang ngerawat pas kalau saya pergi jauh gitu. iya 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 iya. Iya ya, mbak tinggal sendiri ya, Iya. nggak ada yang ngerawat. Oke. Ini listriknya punya sendiri mbaknya? Enggak, ini apa namanya ya? Nyalur, Iya, ke numpang kan? iya ini ke tetangga yang rumahnya direnov. Oh, mbak tiap bulan bayar ya? Iya, Berapa bayarnya? 20.000 20.000 Iya. per per bulan? bulan. 20.000? Kalau saya mbak jadi tetangga saya nggak usah bayar mbaknya. Kalau di sini nggak bayar ya diomongin. Ya omongin. Iya. Jadi harus bayar. Tetangga yang renov rumah ini masih tetangga atau masih ada ikatan saudara apa tetangga gitu aja?
cuman tetangga. Tetangga ya. Oke. Ini apa ini Mbak? Ini sayur ya? Iya. Itu sayur. Dapat dari mana nih sayurnya? Dari- Nyari atau beli atau gimana? Itu beli tadi. Beli ya. Iya. Mbak, kalau di kerupuk dia kerja di kerupuk. Kalau pas misalkan libur gitu, berarti Mbak nggak dapat penghasilan, dong? Ya enggak kalau libur Nggak dapat penghasilan. enggak ada. Kalau pas kerja aja dapet kita. Kalau pas kerja Mm-mm. dapat. Mbak, penghasilan sehari-hari Mbak itu berapa totalnya? Kalau boleh saya tahu. Ya 10.000 kalau cuman kerja kerupuk. Enggak ada lagi. 10.000? Iya. 10.000 itu beli beras saja nggak cukup. Ya makan mie instan. Mbak, maaf ya. Mm-mm. Mbak sehari makan berapa kali? 1 kali. 1 kali. Mbak pernah nggak 1 hari nggak makan sama sekali gitu? Pernah. Pernah. Pernah apa sering? Sering. Sering. Mm. Lebih sering mana Mbak makan gimana ya? Makan enak sama makan nggak enak gitu. Ya banyak kan nggak enaknya. Makan nggak enaknya. Mbak pernah nggak makan maaf ya, seperti siapa dulu ya? Mbak siapa dulu ya? Oh, Mbak Romlah. Ya, Mbak Romlah ini dulu apa ya, kalau nggak punya uang itu sayur kayak gini nih Iya. direbus terus makan sayurnya aja gitu. Iya pernah. Hah? Mbak pernah juga? Iya toh? Iya. Ya cuma Gimana? makan Gimana? sayurnya. Ceritanya gimana? Ya kalau misalnya kan kalau di sini daun singkong itu kan nggak usah beli. Iya, banyak. Iya, tinggal cari. Yaitu direbus pakai sambal mata lah, sambal biasa itu istilahnya kalau di sini sambal mata gitu. Sambal bata, garam lah apa ya? Iya. Sambal garam. Iya, Terus pakai itu udah dicocol, udah dimakan, udah kenyang. Nggak usah pakai nasi kalau memang nggak ada nasi. gitu dah. Iya, pakai di sini kan banyak apa ya, sayur-sayuran. Nggak usah beli kayak daun singkong, kayak bejung tuh, kayak itu. Iya, nggak usah Itu beli. nggak usah beli. Iya. Kadang-kadang tetangga di sini juga ya ada yang nasi gitu. Nasi. Astagfirullahaladzim. Mbak makannya ini ya. Ini ada sambal nih barusan. Maaf nih ya, maaf nih. Mana barusan ini ada sambal. Iya. Nah, ini ada jihu. Mbak beli dah. Iya. Nih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mbak, kita di luar yuk, mungkin habis ini kita pamit, kita keluar langsung ke ruang tamu di depan ya. Iya. Waduh. Maaf. Mbak mungkin di sini ya, saya ambil foto ya. Iya. Nah gini, istri saya takut kamera, nggak apa-apa. Nah ini Mbak Ningsih, Iya. agak ke depan Mbaknya. Mbak Ningsih, doakan saya ya, ada rezeki, insya Allah. Siapa tahu nanti bisa membantu kebutuhan ekonomi Mbak Santi juga, gitu ya. Insya Allah mulai bulan ini, mulai hari ini, Mbak Santi kami. Mbak Ningsih mas. Siapa namanya? Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Saya kok ingat Mbak Santi terus ya, kangen apa ya? Mbak Ningsih, saya masukkan daftar ke penerima bantuan di channel YouTube Iris TV. Insya Allah setiap bulannya meskipun nggak banyak ada, gitu ya. Iya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Iya. Yuk kita di sana Mbak Santi, saya di depan ya. Iya. Mbak Santi lagi. Kenapa ya? Saya sering. Astagfirullahaladzim. Mbak Ningsih. Oh, saya di depan. Ini teman-teman.
Oke. Bahkan Mbak masuk duluan, saya masuk belakangan. Ini fotonya. Ini foto siapa ya? Oh, ini Mbak Santi ya. Iya. Mbak Ningsih. Kenapa saya Mbak Santi terus ya? Oh, ini ya. Ini Iya. Bapak sama Ibu nih. Iya. Ini Mbak Ningsih. Yang Iya. tengah. Oh, ini Ibu. Terus oh, ini Ibu. Ini siapa nih? Iya, itu saya. Oh, ini saya. Iya. Oh, saya. Mbak Ningsih Mbak Ningsih. ya. Oke. Siap. Dari tadi saya kok nyebut-nyebut satu nama ya? Satu nama yang ada di channel YouTube Gadis TV. Apa karena saya rindu gitu? Ada Mbak Ningsih, ada harapan-harapan mungkin? Ya, harapan Harapan-harapan dan pesan-pesan mungkin untuk penonton-penonton? Berbagi pengalaman mungkin atau apa? Keluh kesah atau bagaimana? Silahkan. apa ya? Intinya jangan lupa bersyukur lah. Jangan lupa bersyukur. Ya. Harapan-harapannya? Harapannya pengen jauh lebih baik lah ya dari sekarang gitu. Pengen lebih maju lagi gitu. Pengen lebih maju lagi. Pengen punya usaha gitu. Pengen punya usaha. Pengen punya usaha apa Mbak Ningsih? Pengen punya usaha jualan lah. Jualan apa kira-kira? Kayak jualan sosis gitu. Iya, Iya. mau jualan sosis? Iya. Jualan di mana? Di depan sini. Iya. Jualan sosis ya? Iya. Modalnya nggak banyak kok. Insya Allah nanti mungkin bisa kami bantulah gitu. Jualan sosis terus jualan apa lagi? Ya kayak jualan minuman gitu. Di sini kan banyak anak-anak sekolah. Itu ya kayak minuman saset tuh ya. Iya. Kalau bisa jangan jualan minuman saset ya. Itu lama kelamaan bahaya kalau bagi anak kecil. Lebih baik jual apa tuh jihu, jualan sosis. Lebih baik Iya. jual itu aja. Kalau minuman jangan. Itu memang suka tuh anak kecil karena warna-warnanya. Tapi bahaya loh. Betul Mbak. Jangan ya. Iya. Oke. Ya sudah Mbak, gitu aja. Apa ya? Silaturahim saya ini kali ini mungkin sampai di sini. Insya Allah beberapa hari ke depan saya akan datang ke sini. Doakan saya ada rezeki ya. Amin. Ya. Semoga lancar. Amin. Mbak, saya minta mic-nya dulu. Apanya, Mas? Minta mic-nya. Iya, jangan dijual kalau itu. Punya saya nih. Ini masih kredit gitu loh. Ya sudah. Ayo istri saya dulu depan. Nanti lari-lari dia. Saya nggak tega kalau lihat istri saya lari-lari. Bisa apa ya? Gempa bumi nih. Ya sudah. Assalamualaikum.